Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mekanika material dengan pokok materi analisa struktur keras. Pada video sebelumnya, yaitu video bagian pertama dan kedua, kita sudah membahas suatu contoh penyelesaian kasus struktur keras dengan menggunakan metode of joint. Pada video bagian ketiga ini, kita akan menyelesaikan suatu contoh kasus rangka batang dengan menggunakan method of section. Saat menganalisis rangka batang truss dengan method of joints atau metode sambungan, kita hanya perlu 2 dari 3 persamaan kesetimbangan karena prosedurnya melibatkan kesetimbangan gaya dari setiap joint atau sendi. Method of section atau disebut juga atau diterjemahkan juga dengan metode bagian atau metode potongan, ini memiliki keuntungan dasar bahwa gaya di hampir semua bagian yang diinginkan dapat ditemukan langsung dari analisis bagian yang telah memotong batang itu. Jadi, tidak perlu untuk melanjutkan perhitungan dari join ke join ya, atau pin ke pin ya, sampai anggota yang bersangkutan telah tercapai. Dalam memilih bagian truss, kita perlu perhatikan bahwa secara umum tidak lebih dari 3 anggota batang yang gayanya tidak diketahui harus dipotong. Karena hanya ada 3 hubungan kesetimbangan independen yang tersedia. Method of joints atau metode sambungan adalah yang paling efektif ketika gaya di semua anggota truss harus ditentukan. Namun, jika gaya dari hanya satu batang atau sangat sedikit gaya dari anggota batang yang ingin untuk diketahui, maka method of section ini lebih efisien. Untuk menentukan gaya pada batang rangka yang diberikan dengan method of section, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, gambarlah diagram benda bebas dari seluruh rangka batang dan gunakan diagram ini untuk menentukan reaksi pada tumpuan. Kedua, potong bagian melalui 3 anggota rangka. Salah satunya adalah bagian yang diinginkan atau yang ingin kita cari nilainya. Setelah kita memotong bagian ini, kita akan mendapatkan 2 bagian rangka yang terpisah. 3. Pilih salah satu dari 2 bagian rangka yang telah kita peroleh tadi dan gambar diagram benda bebasnya. Diagram ini harus mencakup gaya-gaya luar yang diterapkan pada bagian yang dipilih serta gaya-gaya yang diberikan padanya oleh bagian-bagian yang berpotongan sebelum bagian-bagian tersebut dipindahkan. Keempat, selanjutnya kita dapat menulis 3 persamaan kesetimbangan yang dapat diselesaikan untuk gaya-gaya pada 3 bagian yang berpotongan tersebut. 5. Pendekatan alternatif adalah dengan menulis persamaan tunggal yang dapat diselesaikan untuk gaya di bagian yang diinginkan. Untuk melakukannya, pertama-tama amati apakah gaya yang diberikan oleh 2 anggota lainnya pada benda bebas sejajar ataukah apakah garis aksi mereka berpotongan. Jika gaya-gaya ini sejajar, mereka dapat dihilangkan dengan menulis persamaan kesetimbangan yang melibatkan komponen-komponen dalam arah yang tegak lurus terhadap kedua gaya ini. Jika garis aksi mereka berpotongan, misalkan di titik A, mereka dapat dihilangkan dengan menulis persamaan kesetimbangan yang melibatkan momen di
titik A tersebut. Keenam, perlu diingat bahwa bagian yang kita gunakan harus memotong 3 anggota batang saja. Ini karena persamaan keseimbangan pada langkah keempat tadi hanya dapat diselesaikan untuk 3 yang tidak diketahui. Namun kita dapat melewati bagian yang melalui lebih dari 3 anggota batang untuk menemukan gaya di salah satu anggota tersebut. Jika kita dapat menulis persamaan kesetimbangan yang hanya berisi gaya itu sebagai yang tidak. Untuk lebih jelasnya, memahami tentang langkah prosedur metode obsession, marilah kita coba ya untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Diketahui sebuah rangka jembatan Warren yang dibebani seperti pada gambar ya, pada gambar di pin K dan pin E, kemudian ditumpu oleh tumpuan roll di pin A dan tumpuan angsel di pin K ya. Tentukan gaya pada batang CE, CE, DE dan CF. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama ya, seperti prosedur tadi, ambil seluruh rangka sebagai diagram nada bebas. Kemudian terapkan kondisi kesetimbangan statis untuk menyelesaikan gaya reaksi di tumpuan A dan di tumpuan K. Jadi kita salin dulu rangkanya ya, semua kuantiti yang ada. Kemudian yang di tumpuan A kita berikan gaya reaksi ya, satu saja karena tumpuannya roll. Dan di pin K, tumpuannya angsel, maka akan ada 2 gaya reaksi di Kx dan Ky. Kemudian kita hitung gaya-gaya reaksinya yaitu dengan menggunakan sigma momen di A sama dengan 0 dengan asumsi CCW positif yaitu Ky ya, dikalikan jaraknya ke pin A, yaitu jumlah ini adalah 62,5 meter. Karena dia kalau pin A ini tertahan, kemudian Ky ini mendorong rangka ya, maka rangka seakan-akan berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW ya, karena sesuai dengan asumsi maka dia bernilai positif momennya di sini. Berikutnya adalah gaya eksternal ini 6000 kN dikali jaraknya 12,5 meter. Karena dia memberikan efek ke arah jarum jam ya, di mana berlawanan dengan asumsi kita, maka berikan tanda negatif di depan. Demikian juga yang 6000 kN ya, jaraknya 25 meter ya, jumlah ini ya. Juga memberikan efek searah jarum jam, dia negatif sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan nilai Ky sama dengan 3600 kN. Karena nilai Ky sudah positif, berarti asumsi arah kita sudah tepat. Selanjutnya dengan menggunakan sigma fx sama dengan 0, kita akan mendapatkan kx-nya sama dengan 0. Ya. Untuk sigma fy sama dengan 0, ya, dengan asumsi arah gaya ke atas positif, kita akan mendapatkan AY ya, ditambah KY. Ya, karena KY sudah dapat tadi ya 3600 kN, langsung saya masukkan ke persamaan. Kemudian karena 6000 kN ya, ada 2 ini arahnya ke bawah, maka dia mengurangi ya, minus 6000 kN minus 6000 kN sama dengan 0. Kita akan mendapatkan AY-nya sama dengan 8400 kN. Karena dia bernilai positif, maka arah gaya asumsi kita sudah tepat sesuai. Berikutnya yaitu lewati garis potongan melalui batang ya, TF, DE dan CE. Karena tadi kan pertanyaannya tentukan gaya ya di batang-batang tersebut. Maka kita akan memotong ya, buatkan garis potong yang ini melalui ketiga batang tadi ya.
Kemudian dari potongan ini ambil bagian kiri sebagai benda bebas. Kenapa mengambil yang bagian kiri? Karena kalau kita bandingkan yang kiri sama yang kanan, yang kiri ini kan lebih pendek, ya, sehingga gaya-gaya bekerja yang bekerja itu lebih sedikit. Nanti kita menghitungnya lebih mudah. Kemudian akhir potongan tersebut gambarkan juga gaya-gaya, ya, yang bekerja pada batang. Dan sama seperti method of join, asumsi di awal adalah semuanya menjauhi pin, ya. Nanti kalau jawaban akhirnya bernilai negatif, artinya apa? Asumsi arah gaya kita sebalik. Kemudian terapkan kondisi keseimbangan statis untuk menentukan gaya anggota yang diinginkan. Kita bisa menggunakan di sini ya, sigma momen D sama dengan 0. D sama dengan 0, sama CCW-nya positif, maka kita akan mendapatkan FCE, ya. FCE dengan jarak ke pin D itu adalah 15 meter. Kemudian karena dia memberikan efek berlawanan arah jarum jam pada titik, kemudian 8.400 kN, ya, gaya reaksi di roll, ya. Kemudian jaraknya adalah 18,5, yaitu 12,5 ditambahkan setengahnya, ini ya, 18,5 meter. Kalau kita tahan di D, maka ini akan memberikan efek putaran ke arah jarum jam, ya, dia negatif. Kemudian yang 6.000 ini ya, 6.000 kN, kemudian jaraknya dengan pin D itu adalah setengah dari ini ya, 12,5, berarti dia 6,25 meter. Kemudian kalau ditahan di D, didorong, ini akan memberikan efek ECW, jadi dia positif, sama dengan tol. Yang FDF dan FDE ini tidak kita hitung karena dia sudah berimpit di D, jadi jaraknya 0, jadi tidak masuk. Sehingga FCE sama dengan plus 8.000 kN. Artinya apa? Sudah sesuai ya, ininya, karena plus juga itu artinya FCE ini tension, mengalami tension, ya, kanan, tarikan. Kemudian kita bisa menggunakan sigma FY sama dengan 0 untuk arah gaya ke atas positif, ya. Maka yang 8.400 kN positif dikurangi 6.000 kN, ya. Kemudian nah ini FDE, ya, yang kalau kita uraikan ke sumbu Y itu sama dengan 15/16,25 FD sama dengan 0. Nah, FDE kita mendapatkan plus 2.600 kN, yang artinya yang asumsi arah kita benar, menjauhi pin D, artinya juga dia mengalami tension. Untuk mencari FDF, ya, kita bisa menggunakan sigma momen di E. Jadi di sini ya, bagian sama dengan 0 sama CCW. Jadi kalau dari awal kita sudah mengasumsikan CCW positif, maka kita harus konsisten seterusnya. Maka disinilah 6.000 kN dengan jarak ke pin E-nya itulah 12,5 meter. Itu memberikan efek CCW, maka positif. Kemudian 8.400 kali 25 jaraknya memberikan efek CW, negatif tandanya. Dan FDF, ya, jaraknya adalah 15 meter, memberikan efek searah jarum jam, maka dia negatif sama dengan 0. Jika kita mendapatkan FDF itu sama minus 9.000 kN. Artinya apa? Asumsi arah kita sebaliknya. Jadi FDF itu adalah mendekati pin D atau menuju pin D. Karena dia mendekati pin D, maka ini FDF ya, FDF ini ya sama dengan 9.000 kN, tapi dia mengalami kompres, ya. Jadi ini adalah bukan FCE ya, inilah FDF.
Demikianlah contoh penyelesaian soal analisa struktur trust dengan metode abstraction. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan ikuti terus video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.